Pernah nggak sih Anda lihat ada saham yang harganya kok kayaknya murah banget sampai curiga? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng buat membedah salah satu kasus paling menarik di bursa kita. Panin Financial atau kodenya PNLF. Anggap saja saya ini mentor Anda dalam studi kasus ini ya. Oke, kita langsung ke jantung permasalahannya. Ini dia, misteri utamanya. Ada perusahaan raksasa, untungnya triliunan, tapi sama pasar harganya diobral. Diskonnya nggak main-main loh, 75% dari nilai asetnya. Gimana ceritanya coba? Aneh kan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Untuk mulai memecahkan teka-teki ini, kita harus lihat dulu buktinya. Buktinya ada di mana? Tentu saja di angka-angkanya. Angka-angka inilah yang menciptakan paradoks valuasi PNLF yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Coba deh kita lihat bareng-bareng tabel ini. Perhatiin deh, perbedaannya itu bener-bener mencolok. Jomplang banget. PER atau Price to Earnings PNLF cuma 2,3 kali. Bandingkan sama rata-rata industrinya yang ada di 13,5 kali. Jauh kan? Tapi tunggu, yang lebih ekstrim lagi itu ada di PBV-nya. Nah, ini dia. Angka 0,25 kali ini artinya apa sih? Gampangnya gini, Anda bisa beli aset perusahaan senilai Rp1.000, tapi cukup bayar 250 perak aja. Itu kan diskon 75%. Dan ingat ya, ini buat perusahaan yang untung, bukan perusahaan yang mau bangkrut. Jadi pertanyaan besarnya masih sama, kenapa bisa semurah ini? Oke, langkah pertama untuk jadi investor yang cerdas adalah kita harus paham dulu kita lagi berurusan sama makhluk apa. Kita harus tahu PNFI ini sebenarnya bisnisnya apa. Dan saya kasih bocoran, jawabannya bukan seperti yang kebanyakan orang kira. Dan, jeng-jeng, ini dia petunjuk terbesarnya. Coba lihat komposisi asetnya. Lupakan deh embel-embel nama financial atau asuransinya. Hampir semua asetnya, 94%, itu datang dari perbankan, terutama dari kepemilikan sahamnya di Bank Panin. Jadi, pada dasarnya, ini tuh bank yang lagi pakai kostum perusahaan asuransi. Jadi poin yang paling penting di sini, dan tolong dicatat baik-baik, kalau kita menganalisis PNLF seolah-olah dia perusahaan asuransi, ya kita salah kamar, kita salah alamat. Kenapa? Karena mesin pencetak uang utamanya itu ya Bank Panin. PNLF ini sejatinya adalah sebuah perusahaan induk investasi. Oke. Sekarang kita tahu PNLF itu intinya adalah bank. Tapi, ini malah bikin ada pertanyaan baru kan? Kalau dia ini bank, kok harganya tetap murah banget? Nah, pasar itu melihat ada 3 biang kerok utama yang menekan harga sahamnya. Ini dia 3 alasan utamanya. Pertama, ada yang namanya diskon konglomerasi atau holding discount. Kedua, investor nggak terlalu suka sama kebijakan dividennya yang jarang-jarang. Dan yang ketiga, ini soal persepsi pasar terhadap cara pengelolaan perusahaannya yang dianggap super konservatif. Biar gampang pahamnya, bayangin aja begini. Sebagai investor PNLF, kita itu nggak langsung pegang mesin uangnya si Bank Panin. Ada lapisan-lapisan gitu di antara kita dan profitnya. Nah, karena strukturnya yang berlapis dan kelihatan rumit ini, pasar secara alami minta potongan harga. Istilahnya kompensasi buat kerumitan itu. Terus, gimana caranya diskon segede gaban ini bisa hilang? Nah, investasi di saham aneh kayak gini, itu butuh pemicu. Para investor biasa menyebutnya katalis. Sesuatu yang bisa membuka nilai aslinya. Dan untuk PNLF, katalisnya ini gede banget. Sebuah drama akuisisi yang udah jadi gosip selama bertahun-tahun. Coba kita lihat lini waktunya. Ini cerita yang udah berjalan lebih dari 1 dekade loh. Dari tahun 2013, ANZ udah mau jual sahamnya di Bank Panin. Kalau ini kejadian, nilainya bisa kebuka. Tapi ya gitu, sampai sekarang nggak pernah kejadian. Jadi kayak cerita sinetron. Isunya muncul, heboh, tenggelam. Nanti muncul lagi, heboh lagi, tenggelam lagi. Nah, ini bukti nyatanya. Setiap kali ada gosip soal akuisisi ini muncul lagi, lihat dia reaksi pasar. Sahamnya langsung ramai ditransaksikan. Ini nunjukin kalau pasar itu sebenarnya tahu ada harta karun yang terkunci di dalam PNLF. Mereka cuma lagi nunggu ada yang muter kuncinya. Jadi setelah kita bedah semua ini, kita sampai di pertanyaan intinya. Pertanyaan $1.000.000. PNLF ini sebenarnya peluang emas yang tersembunyi, sebuah value, atau jangan-jangan ini cuma jebakan nilai, sebuah trap yang bikin investor frustrasi. Yuk kita timbang plus minusnya. Ini dia pertarungan klasiknya. Di satu sisi, kita punya nilai yang luar biasa. Valuasinya murah banget, jadi margin of safety atau batas amannya itu tebal. Tapi di sisi lain, ada risiko yang nyata,
Gimana kalau nilainya ini kekunci selamanya? Gimana kalau aksi korporasi yang ditunggu-tunggu itu nggak pernah terjadi? Ini yang harus kita pertimbangkan. Terus, sebagai investor, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang paling penting. Saham ini jelas bukan buat semua orang. Ini adalah medan perangnya para investor kontrarian. Strateginya pun harus khusus. Pertama, kumpulin barangnya pelan-pelan, pas harga lagi murah. Kedua, siapkan mental baja untuk menunggu. Bisa jadi lama loh. Ketiga, mata harus kayak elang. Awasi terus berita soal katalis tadi. Dan terakhir, sadari betul bahwa ini adalah permainan special situation. Anda bertaruh pada satu pemicu utama. Pada akhirnya, keputusan tentu kembali ke tangan Anda masing-masing. Kembali ke filosofi investasi Anda. Saya cuma mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dengan nilai aset yang jelas ada, tapi masih terkunci rapat, apakah kesabaran adalah harga yang sepadan untuk dibayar demi sebuah potensi harta karun? Cuma Anda yang bisa menjawabnya.